Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke, di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku cek dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces dalam pekan ini. Fokus konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Nine of Cups, 9 cangkir. Muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Pisces. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, oke, ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, menggambarkan tentang sebuah kondisi keadaan yang dimana teman-teman, ya aku melihat kondisi kehidupan kamu saat ini cukup stabil ya. Kondisi kehidupan kamu saat ini cukup baik dari kondisi materi, ekonomi, ya kan? Ada pencapaian, kemakmuran, ya lebih banyak yang mungkin kondisinya baik-baik aja sih ya, daripada yang mungkin banyak masalahnya. Dan ketika pun mungkin juga ada masalah yang sedang terjadi, maka persiapkan diri kamu juga, teman-teman. Karena pada fase ini kamu akan menikmati hasilnya gitu. Ini proses hasil kerja keras yang kamu lakukan selama ini. Dan ini yang akan kamu dapatkan. Ada kelimpahan materi, rezeki, pencapaian. Nah, seperti itu nantinya. Nah, kemudian aku punya Knight of Cups. Aku akui di dalam proses tersebut memang cukup berat, ya kan? Apalagi ketika kamu sering banget mendapatkan ya hasil yang nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Jadi faktanya seperti itu, teman-teman. Tetapi memang satu hal positif yang aku lihat dari diri kamu adalah kamu tuh nggak pernah menyerah. Kamu tuh nggak berputus asa dengan kegagalan yang sering kamu dapatkan. Jadi itu sudah menjadi sebuah poin plus untuk kamu, teman-teman. Jadi aku rasa sesuatu hal yang wajar juga ketika pada akhirnya kamu akan memperoleh sebuah kemenangan ini. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Five of Swords, 5 pedang. Muncul hadir ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan, oke, tentang sebuah energi yang memang dapat aku akui, teman-teman. Ini sangat toksik banget, ya. Banyak orang yang bermuka dua, banyak orang yang bermanipulatif, yang terlihat baik di depan kamu, tetapi di belakang kamu, ya mungkin mereka selama ini selalu saja menyusahkan kehidupan kamu, ya. Jadi banyak sedikitnya mungkin karena adanya dampak energi mereka juga, teman-teman, yang membuat kamu tuh apa ya, menjadi sulit lah ya, sulit tadi loh mencapai tujuan, teman-teman, ya. Nah, jadi energi ini juga sesuatu hal yang harus kamu hindari. Bagaimana cara menghindari energi ini tersebut, teman-teman? Jangan berikan mereka ruang yang lebih, ya, leluasa di dalam kehidupan kamu. Artinya jangan kamu beri kepercayaan yang sangat begitu besar terhadap mereka, karena memang kepercayaan yang kamu berikan terhadap mereka sering banget mereka manfaatin untuk mengeruk keuntungan mereka sendiri. Jadi intinya seperti itu. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya The Devil, teman-teman. Oke, The Devil ini muncul hadir ya. Sebagai energi penutup, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana, ya kan, orang-orang yang aku katakan bermuka dua, ya kan, toxic, bermanipulatif. Ternyata ya, teman-teman, The Devil ini energi yang menunjukkan ya, menggambarkan, mohon maaf, tentang adanya iri dengki ya yang mereka miliki terhadap kehidupan kamu.
Dan kemudian ada permainan magic dan guna-guna. Nah, ini sesuatu hal yang memang harus kamu waspadai banget. Seolah-olah mereka ingin menghancurkan kehidupan kamu, menusuk kamu dari belakang, teman-teman. Tanpa kamu sadari, itu tadi ketika kamu mudah percaya, terlalu percaya terhadap mereka, ya yang ada nanti bakal penyesalan. Ya jangan sampai sesuatu hal yang sudah kamu dapatkan dengan susah payah ini, teman-teman, ya kan? Itu diambil, direbut oleh seseorang yang kamu mungkin kenal dengan cukup sangat baik. Ya, seperti itu. Oke, next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki dari teman-teman Pisces. Untuk teman-teman Pisces dalam pekan ini bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki? Wow, pada kartu yang pertama aku punya Temperance, teman-teman. Temperance muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi keuangan dan rezeki ya. Jadi, kartu pertama ini menunjukkan, menggambarkan tentang sebuah kestabilan, ya, kestabilan, keseimbangan, kelancaran, rezeki yang berlimpah, ada ikut campur tangan Tuhan dan semesta. Nah, jadi berbicara masalah keuangan dan rezeki ini luar biasa banget, teman-teman. Ya, ada manifestasi atas doa dan kerja keras kamu, yang dimana manifestasi tersebut membuat rezeki kamu akan berlimpah ruah. Oke, seakan-akan mengalir deras tanpa batas. Nah, kemudian aku punya Five of Wands, 5 tongkat. 5 tongkat ini muncul hadir, teman-teman. Ya, jadi melihat dari energi kartu kedua ini sih memang aku cukup merasakan bagaimana sih mungkin selama ini kamu selalu saja menuai sebuah kegagalan dan kekecewaan. Tetapi kali ini segala sesuatunya akan berakhir ya. Hal-hal yang buruk akan berganti dengan hal-hal yang baik. Sebuah transisi kehidupan baru ya itu tadi akan dimulai, teman-teman, ketika ada indikasi tentang ikut campur tangan Tuhan ya. Nah, kemudian aku punya Judgment. Oke, sebagai energi penutup, Judgment ini kartu yang menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana ya harapan, doa, dan impian kamu. Dan lagi, aku melihat indikasi tentang ikut campur tangan Tuhan dan semesta. Jadi ketika Tuhan semesta sudah ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu, membantu kehidupan kamu, teman-teman, maka kun fayakun, ya, kamu akan merasakan kembali sebuah kestabilan, keseimbangan. Ya, mungkin dengan kata lain, akhir dari keterpurukan dan kehancuran kehidupan kamu, ya, yang akan berganti dengan sesuatu hal yang luar biasa, kebangkitan besar, kelimpahan materi, dan bahkan mungkin potensi peluang kamu akan menjadi orang sukses, orang kaya raya, teman-teman, itu juga cukup terlihat. Amin ya. Oke, next poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara ya, teman-teman Pisces yang saat ini sudah berumah tangga ya, terlebih dahulu. Aku punya Ace of Wands. Oke, Ace of Wands muncul hadir sebagai energi pembuka. Ini kartu yang melambangkan tentang sebuah komitmen. Oke, komitmennya bagus banget, aku lihat. Kemudian ada juga pencapaian dan penaklukan. Kemudian aku punya The Tower. Oke, The Tower ini kartu yang menunjukkan, menggambarkan tentang sebuah keterpurukan, pengkhianatan, ketidakstabilan, keegoisan, ya. Nah, jadi mungkin seperti ini, teman-teman. Ya, jadi hal inilah eh, sebuah perjuangan yang kamu lakukan untuk membuat kehidupan rumah tangga kamu kembali membaik, mungkin juga seperti itu. Ya, upaya-upaya yang kamu lakukan agar membuat kehidupan rumah tangga kamu kembali stabil. Dan kemudian pada akhirnya aku punya Six of Pentacles, 6 koin. Ada keseimbangan ya, sebagai energi penutup, teman-teman. Keseimbangan. Ada kelimpahan materi rezeki. Jadi keterpurukan, kehancuran kamu ketika berbicara masalah keuangan rezeki karena ada komitmen yang baik, ya. Artinya kamu berani untuk bangkit mengambil sebuah tindakan keputusan yang tepat, maka keuangan kamu akan stabil dan bahkan berlimpah. Kemudian ketika berbicara masalah mungkin saja, mohon maaf ya, kehancuran kehidupan rumah tangga kamu karena adanya datangnya pihak ketiga, maka
berkat upaya, usaha, doa kamu teman-teman, pada akhirnya dia bakal kembali kepada kamu. Ya, dia sendiri yang bakal kembali kepada kamu, mengemis kepada kamu teman-teman. Dia meminta maaf dan ingin kembali terkoneksi denganmu. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini ya sedang berpacaran ya. Aku punya 6 pedang ya. Kemudian aku punya 2 pedang dan aku punya strength. Nah, untuk teman-teman Pisces yang sedang berpacaran, kalau aku lihat sih memang hubungan berpacaran kamu lagi nggak stabil ya. Hubungan asmara kamu, berpacaran kamu lagi kacau banget. Aku lihat memang saat ini dia lagi terfokus terhadap energi yang lain. Ya, artinya mungkin ada indikasi tentang hadirnya datangnya pihak ketiga di dalam sebuah hubungan. Ya kan? Ini cukup terlihat kok. Ya. Nah, bagaimana? Apakah ada indikasi kamu akan berhasil mendapatkan dia kembali, teman-teman, atau seperti apa ke depan? Apakah hubungan kamu akan bisa dipertahankan? Sebenarnya sih ya ada indikasinya seperti itu, tetapi apakah kamu meyakini ya untuk tetap melanjutkan hubungan dengan seseorang yang tidak bisa menjaga sebuah komitmen di dalam sebuah hubungan? Ya, jadi mungkin ketika dia menyadari, ya nanti suatu saat dia pasti bakal melakukan hal yang sama. Ya, jadi kamu harus ya memikirkan ulang kembali deh, teman-teman. Ya, niat kamu ketika kamu sudah memahami bahwasannya pasangan kamu tuh nggak berkomitmen. Ya, cinta sih cinta, sayang sih sayang. Tapi kalau berkhianat ya untuk apa ya, teman-teman? Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Nine of Pentacles ya, 9 koin teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Fool. Dan kemudian yang ketiga aku punya The Hierophant. Nah, untuk teman-teman Pisces yang saat ini sedang jomblo dan single, ya. Dari ketiga kartu ini teman-teman cukup dan sangat menggambarkan ya tentang adanya sebuah indikasi potensi tentang sebuah kehidupan baru yang akan kamu jalani. Kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan-keberuntungan yang rezeki, keuangan, materi, dan bahkan indikasi kamu akan segera dipertemukan dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Oke, next poin terakhir. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara ya, teman-teman Pisces yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Nah, bagaimana energinya, teman-teman? Pada kartu yang pertama aku punya Page of Wands ya. Kartu tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan terhadap energi kehidupan kamu terlebih dahulu, sebenarnya sih ada keraguan, tetapi ada keinginan gitu. Keraguan terhadap energi dia ya. Kamu takut mungkin ya, keraguan kamu takut ketika kamu terlalu menaruh harapan kepada dia, ternyata dia mungkin nggak sesuai dengan harapan kamu gitu. Nah, kita akan lihat sebenarnya teman-teman, apakah energi yang mungkin saat ini sedang dekat dengan kamu, dia baik untuk kamu ataupun mungkin kebalikannya ya. Jadi jangan sampai sebuah sikap tindakan yang kamu ambil nanti ya ternyata salah gitu ya. Nah, wow. Aku punya Ace of Cups ya. Jadi dari kartu kedua ini teman-teman, ya sebenarnya sih kalau aku melihat merasakan bahwasanya ini energinya cukup baik untuk kamu gitu. Ya energinya cukup baik untuk kamu. Karena apa? Kartu ini melambangkan tentang keberkahan, keberuntungan, kebaikan, ya kelimpahan. Oke. Jadi kalau dikatakan mungkin dia orang yang cukup berkomitmen, mungkin bisa saja. Dan seseorang yang ingin ataupun akan membawa sebuah perubahan ya dengan energi positifnya, mungkin juga seperti itu. Nah, kemudian aku punya Seven of Pentacles. Jadi sesuatu hal yang sama mungkin yang mungkin dia rasakan juga saat ini, teman-teman. Ya, tetapi mungkin sebuah apa ya kekhawatiran deh, ya kan kekhawatiran ataupun kebimbangan yang sama-sama dirasakan ini ya karena ada beberapa track record yang mungkin pernah gagal, ya kan. Jadi ya mungkin saling berusaha untuk menjaga sih satu dengan yang lain. Nah mungkin butuh proses ya teman-teman untuk lebih saling kenal. Aku rasa jangan terburu-buru juga nih. Ya tetapi aku meyakini, cukup meyakini bahwasanya energi ini nantinya bakal positif untuk. Oke,
Next, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Pisces. Oke, nah aku punya tanggal 3, 14, tanggal 6, tanggal 9, 11, 18, oke, 26, tanggal 5, 24, 21, 28, dan tanggal 1. Mungkin demikian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.